Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ulama'anal kiram, hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, wa nakhussu bidzikri, yang terhormat, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, Ketua Yayasan Al-Islahiyah Kiai Haji Hasib Mahfud, ingkang kawula hormati pengasuh pesantren putri Al-Islahiyah Ibu Nyai Hajah Anisah Mahfud MAP, yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Al-Islah Putra Gus Haji Fathul Wahab LC, dan sedaya keluarga besar dzurriyyah saking almarhum al-maghfurlah Romo Kiai Haji Mahfud Khalil dan almarhumah al-maghfurlaha Ibu Nyai Hajah Hasbiah Hamid. Yang saya hormati Kepala SMK Terpadu Al-Islahiyah Bapak Haji Muhammad Nasrullah. Yang saya hormati para asatidz dan ustadzat Dewan Guru di SMK Terpadu Al-Islahiyah, dan juga para asatidz dan ustadzat di Madrasah Diniyah Al-Islahiyah. Yang saya hormati para wali wisudawan yang hadir pada siang hari ini, dan tak lupa yang kami banggakan para wisudawan SMK Terpadu Al-Islahiyah, yaitu wisuda yang ke-16. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di majelis yang penuh barokah ini adalah satu simbol kelak kita dikumpulkan oleh Allah di surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, pertama-tama tentunya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas izinnya kita bisa menghadiri acara wisuda yang ke-16, mengantarkan putra-putri kita yang lulus di tahun ini, mengantarkan kelulusan dari SMK ini. Mudah-mudahan mereka semua wisudawan wisudawati ini senantiasa mendapatkan bimbingan dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmunya manfaat, uripe barokah fid dini wa dunya hatal akhirah. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa risalah menunjukkan kepada kita minal zulumati ilan nur. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi orang-orang yang disebutkan dalam ayat innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, berbahagia sekali karena hari ini kita menghadiri pelepasan atau wisuda putra-putri kita, yang mana tadi Bapak Ibu sedaya sudah menyaksikan. Ini SMK Terpadu Al-Islahiyah ini luar biasa. Kalau kita lihat slogannya saja, ini memang sekolah sak ngajini. Tadi saya tanya kepada Bapak Kepala Sekolah, ini memang
walaupun tidak tinggal di pesantren, tapi mereka ada jam khusus untuk madin. Yang ini boleh jadi tidak ada di SMK yang lain. Ini harus kita syukuri para bapak, para ibu semuanya, karena zaman sekarang itu banyak orang pinter, tapi kadang-kadang nun sewu, ono sing gak patek bener. Kalau di Islahiyah ini, lulusan SMK Terpadu Al-Islahiyah, saya husnudzon dan yakin ini dididik menjadi anak-anak yang pinter sekaligus bener. Contoh kecil nopo? Tadi niku ada penampilan membaca nazam Aqidatul Awam. Jenengan tes SMK yang lain, itu banyak yang tidak tahu Aqidatul Awam itu apa. Padahal itu kitab tentang tauhid yang itu sangat dasar, yang ditulis oleh Syekh Al-Alim Al-Allamah Ahmad Al-Marzuki. Tidak tahu, kalau saya salah mohon dikoreksi punya ini. Karena saya terus terang kalau ngutip kitab-kitab itu kalau di hadapan para masyayikh, para bunya ini agak nderdek juga. Ini tidak semaput saja sudah untung ini. Dari tadi kan goyang-goyang ini. Ini karena nderdek. Mungkin yang nderdek orangnya atau podiumnya, wallahu a'lam. Jadi Aqidatul Awam ini membimbing anak-anak kita, ini sangat dasar sekali tentang ketauhidan. Karena tauhid itu kan pondasi. Nah ini kalau pondasinya rapuh, inilah yang kemudian mohon maaf ketika masuk ke dunia pendidikan tinggi, ini gampang terombang-ambing dan terpengaruh oleh aliran-aliran yang tidak sesuai dengan as-sawadul a'zam, sebagaimana yang kita ikuti dari generasi ke generasi. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, maka panjenengan bersyukur. Tinggal bentuk kesyukurannya adalah bagaimana para bapak, para wali murid, para wali wisudawan ini terus mendoakan mereka, karena ini bukan akhir dari perjalanan mereka, ini masih panjang nih. Dan saya yakin tidak ada orang tua itu yang tidak pingin putra putrinya jadi anak yang tidak soleh, itu tidak ada. Mesti semua pingin punya anak yang soleh. Lah anak soleh inilah yang bisa memadukan bagaimana dia juga pinter, dia punya kompetensi, dia punya skill, dia punya ilmu, tapi juga benar, attitude-nya bagus. Itu yang kalau kita lihat dalam bahasa Al-Quran, Nabi Ibrahim itu dianugerahi anak yang disifati dengan fabasyarnahu bighulamin halim. Itu dalam surah As-Saffat. Sementara dalam surah Az-Zariyat di akhir juz 27, di akhir juz 26 ya, itu Allah menyatakan dalam firman-Nya wa basyaruhu bighulamin alim. Kalau alim itu berarti pinter, halim benar. Lah dua ini dipadukan, ini akan menjadi potensi-potensi yang luar biasa, dan itu mudah-mudahan dan saya yakin itu ada pada anak-anak didik kita yang lulusan SMK Terpadu Al-Islahiyah. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, lulus dari SMK ini kita akan dihadapkan pada suatu tantangan yang memang luar biasa. Bapak Ibu rahimakumullah, zaman sekarang itu tidak sama dengan zaman dulu. Bedanya apa? Bedanya orang zaman dulu sekarang sudah tua, orang zaman sekarang masih muda. Itu bedanya. Tetapi memang tantangannya itu berbeda. Yang dihadapi itu berbeda. Ini akan terus berkembang, tinggal nanti akankah alumni SMK Terpadu ini bisa memberi warna dalam perubahan menuju yang positif, ataukah terbawa arus naudzubillah kalau sampai pada hal yang negatif. Ini yang tidak kita harapkan, karena memang percepatan teknologi informasi itu luar biasa. Kalau panjenengan anak-anak semuanya ini yang wisudawan ini kok kemudian diam di tempat, kalian akan ketinggalan kereta. Maka apa yang harus disiapkan? Maka disinilah kita akan mencoba untuk melihat apa yang terhidang di dalam Ma'dubatullah fil Ard.
Kan Al-Qur'an itu dinyatakan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadzal Qur'ana ma'dubatullahi fil ard. Fata'allamu mastata'tum." Ya, fata'allamu min ma'dubatihi mastata'tum. Maka nikmatilah hidangan itu sesuai dengan kadar kita masing-masing. Nah, sekarang kita lihat. Kalau kita lihat di dalam surah Al-Jumu'ah, Allah berfirman di dalam ayat kedua surah Al-Jumu'ah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Shadaqallahul azim. Ini kalau dirinci ini panjang. Kalau dikupas dari awal ini panjang. Ayat ini menjelaskan misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian misi itu dilanjutkan oleh kiai-kiai kita, oleh guru-guru kita, termasuk di lembaga pendidikan-pendidikan, pondok pesantren dan juga di SMK Al-Islahiyah ini. Huwallazi ba'atsa fil ummiyin rasulam minhum. Tugas pertama adalah yatslu 'alaihim ayati, yaitu membacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an, ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, dan mentazkiyah. Makanya di pondok itu kelebihannya. Nah, ini sesungguhnya sudah menjadi tugas kewajiban guru-guru semua. Itu ngajar itu tidak hanya ngajar. Ternyata kalau kita lihat dalam ayat ini, itu yang didahulukan itu adalah bagaimana mensucikan jiwa mereka, dan itu tidak lain dan tidak bukan adalah pertama dengan sambung doa. Kalau doa itu sudah nyambung, lalu kemudian diberi contoh nyata dalam kehidupan, makanya di pesantren itu kita akan melihat contoh-contoh itu dari para asatidz, sehingga ada role model yang bisa diikuti. Karena kan pendidikan tidak hanya transfer of knowledge, tapi ada transfer of value. Internet mungkin bisa memberikan informasi sebanyak-banyaknya, tapi tidak ada nilainya di situ. Karena apa? Karena nilai-nilai kehidupan itu diajarkan oleh guru-guru kita, oleh kiai-kiai kita. Baru kemudian wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan isi dari kitab suci Al-Quran, termasuk ranah keilmuan yang demikian luas, itu dalam konteks at-ta'lim wa ta'allum. Ya, jadi kalian di SMK diajarkan ilmu-ilmu yang wajib. Ilmu tauhid itu menurut Imam Al-Ghazali, ini menurut beliau, ini memang ini adalah ilmu yang fardu ain, dan itu tidak bisa diwakilkan. Sementara kalau ada yang ngambil TKJ, ada yang ngambil multimedia, itu fardu kifayah. Umat Islam harus ada yang pandai TKJ, harus ada yang multimedia, harus ada yang tata busana. Karena kalau tidak, ini berbahaya ketika akan dikuasai orang-orang di luar kita. Itu fardu kifayah. Tapi yang landasan yang menjadi kewajiban yang fardu ain itu diberikan di lembaga ini. Ya, wa yu'allimuhumul kitab. Lalu yang menarik lanjutannya, ternyata ta'lim itu tidak hanya secara normatif, tapi ada al-hikmah. Hikmah itu apa? Kalau kita lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 269, Allah berfirman, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah memberi hikmah kepada orang yang Allah kehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberi hikmah oleh Allah, maka sungguh dia ini telah memperoleh khairan katsira, kebaikan yang banyak. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Yang bisa mengambil pelajaran itu hanyalah ulul albab. Ulul albab nanti penjelasannya di dalam ayat yang lain banyak, karena ada at-tafsir al-Qur'an, tafsirul Qur'an bil Qur'an. Di antaranya contoh kecil yang disebut ulul albab itu adalah alladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Orang kalau mendengar kebaikan, ajakan kebaikan,
Dia tidak hanya sampai pada oh wis tahu. Kita kan dengar ceramah di YouTube banyak, oh wis tahu sing sampai no itu baleni. Kalau itu berarti kita belum ulul albab. Kenapa? Karena ulul albab yastami'unal qaul, dia memperbanyak mendengarkan kebaikan-kebaikan itu. Lanjutannya, fayattabi'una ahsana. Maka kemudian mereka mengimplementasikan, mengaplikasikan, melaksanakan yang terbaik. Itulah yang disebut ulaikal ladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Lah hikmah ini kalau kita lihat di dalam Ibnu Katsir contohnya, itu belum mengutip banyak riwayat. Apa sih hikmah itu? Ada yang mengatakan hikmah itu adalah terkait dengan an-nubuwah. Tapi kan kalau terkait dengan nubuwah, Rasulullah itu adalah maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ini sudah penutup. Artinya apa? Sifat-sifat nubuwah itulah yang harus terpancar pada diri seseorang yang mendapatkan hikmah. Jadi bukan berarti menjadi nabi, bukan. Lalu ada pendapat yang mengatakan hikmah itu adalah orang kalau dia mengetahui sesuatu secara mendalam atau bahkan mungkin masih sedikit, dia lakukan kebaikan itu, maka itulah orang yang mendapatkan hikmah. Saya itu pernah baca buku, kalau tidak salah ini sebuah ilustrasi yang diberikan oleh Profesor Dr. Imam Suprayoko, mantan rektor UIN. 16 tahun beliau jadi rektor di UIN dulu. Itu satu-satunya di Indonesia rektor terlama. Kenapa kok bisa 16 tahun? Karena nama UIN ganti-ganti sehingga periodenya tidak habis-habis. Jadi beliau pernah mengibaratkan begini. Ini kan kalian adik-adik semuanya ini, anak-anak wisudawan wisudawati ini kan sering mendengar apa sih hikmah itu. Ternyata hikmah yang sering kita ucapkan itu memiliki makna yang sangat dalam. Umpama ada teman kita curhat karena ada masalah lalu curhat, cerita. Biasanya jawaban yang paling sederhana dan menenangkan itu sing sabar, insya Allah ono hikmai. Biasanya begitu. Kata yang punya masalah, hikmah ngono tak aku ya iso. Sabar. Kata kuncinya kan sabar, insya Allah ada hikmahnya. Lah hikmah itu apa? Ini untuk menyederhanakan. Kalau tidak sama persis ya paling tidak untuk memberikan pemahaman kepada kita. Jadi hikmah itu ketika seseorang mampu memutuskan sesuatu yang kemudian dia lakukan itu dari hasil perenungan, dari hasil taklim wa yu'allimuhumul kitab, lalu dia ini bisa melakukan sesuatu yang secara tepat. Ini ada kisah begini. Entah kisah ini fiktif ataukah kisah ini nyata, itu tidak usah diperdebatkan. Kalaupun nanti ada kesamaan nama atau kejadian, itu hanya fiktif belaka dan mohon maaf faktor kebetulan. Walaupun faktor kebetulan sesungguhnya tidak ada. Hanya kita ini yang terbatas ke pengetahuan kita sehingga kita mengatakan, oh ketepaan. Padahal dalam sunnatullah itu tidak ada yang ketepaan, tidak ada. Kalau tidak sunnatullah ya qudratullah, inayatullah kan. Ada dikisahkan seorang raja yang luar biasa kekuasaannya. Ini sampean-sampean ini wisudawan nih, biar nanti paham hikmah itu apa. Jadi raja ini kekuasaannya itu luar biasa. Dia ini ingin dikenang oleh seluruh masyarakatnya, bahkan orang yang datang ke daerahnya itu bahwa dialah raja di tempat itu. Raja ini punya satu kekurangan. Nopo? Mohon maaf, mata yang sebelah kiri itu beliau tidak bisa melihat karena sudah bawaan sejak lahir. Jadi kalau orang kita bilang itu ya merem sese itu bawaan. Akhirnya raja itu bikin sayembara, siapa yang bisa melukis lukisan gambar saya yang terbagus nanti akan saya beri hadiah, dan lukisan itu rencananya akan diletakkan di pintu gerbang daerah kekuasaan raja itu. Akhirnya dibikinlah sayembara dengan diberi iming-iming hadiah. Akhirnya ada yang daftar, kemudian dilukislah raja itu. Seret, lukisan jadi besar, diserahkan ke raja. Setelah raja melihat hasil karya itu, dia tersinggung karena gambarnya itu cukup besar, dengan mata satu terpejam, itu beliau tersinggung.
Ya kalau bahasa sekarang masih aku ngini kondisi ini tapi ngini yo kalau dilukis dengan posisi atau kondisi mata yang merem sebelah tadi. Akhirnya pelukis kedua yakin dia pede, gambarlah si raja itu, digambarlah raja itu matanya lengkap melek. Begitu melek dua-duanya, jadilah lukisan diserahkan. Ini lukisan ini. Nggak terima raja. Kenapa? Lowong faktanya merem cc kok digambar melek. Nggak terima. Ini gimana ini? Akhirnya pelukis ketiga daftar. Lah pelukis ketiga ini angen-angen. Apa ya yang menyebabkan pelukis pertama dan pelukis kedua itu dihukum oleh raja dan lukisannya tidak diterima. Akhirnya dia nyari info, lah kok ketepaan. Wah, ketepaan mana ya? Raja itu punya hobi itu berburu binatang. Akhirnya sebelum menghadap pada raja, pelukis ketiga ini beli senapan yang terbaik dipersembahkan ke raja. Untuk apa senapan ini? Saya akan menggambar baginda raja, tolong baginda berpose dengan senapan ini. Oh jenenge wong ngate nembake mesti merem cc. Soalnya melek karo malah gak titis. Wah, akhirnya raja berpose demikian rupa, dilukislah oleh pelukis ketiga. Jadilah lukisan itu kemudian dipersembahkan ke raja dan raja merasa puas. Sehingga yang ketiga itulah orang yang bisa mengambil hikmah. Orang yang pertama jujur. Jujur, tapi jujurnya tidak disertai dengan bijaksana. Yang kedua, tidak jujur. Lawang rajanya mohon maaf, merem cc kok digambar wutu. Orang yang ketiga, jujur plus bijaksana. Inilah yang kita butuhkan dalam kehidupan sampean-sampean nanti. Bagaimana menjadi orang yang pinter iya, benar iya, tapi juga bisa memposisikan diri. Itulah orang yang bisa mengambil yang namanya hikmah. Dan hikmah itu diambil dimanapun, dari siapapun. Jadi tidak hanya di bangku sekolah, tidak hanya ketika sampean sudah lulus, saya sudah lulus dari SMK terpadu lalu berhenti belajar, berhenti mengambil hikmah. Bukan, karena belajar itu tidak ada batas waktu tertentu. Yang ada itu yang secara formal. Maka Bapak Ibu semuanya, termasuk para wali wisudawan, sampai sudah jadi orang tua usia berapapun, kita tidak boleh untuk berhenti menjadi pembelajar. Ya, bukan harus dengan daftar ke SMK malah mboten. Artinya bagaimana kehidupan ini kita terus belajar dan bisa memetik hikmah yang luar biasa. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Lah sekarang ingin masuk, ya apa carane cek uang iku uripe iku iso ngambil hikmah. Ini langkahnya. Saya itu pernah mendengar satu makalah atau dawuh. Cuman saya tidak tahu ini dawuhnya sinten. Makanya Ibu Nyai Anis bisa memberikan pencerahan. Itu dikatakan begini, al ilmu bit ta'allum wal barakatu bil khidmah wal manfaatu atau wan naf'u bit ta'ah. Nek sampean kepingin pinter, sinau. Nek sampean pingin barokah, uripe barokah, ilmune barokah, sembarange barokah, rezekine barokah, umure barokah, bil khidmah. Ini luas penjabarannya. Nek kepingin manfaat, maka tidak lain adalah bito'ah, yaitu dengan ketaatan. Ayo, sing biyen arek-arek wisudawan wisudawati, sing sering, ya walaupun guru itu tidak ada yang sakit hati. Cuma kadang-kadang yang diingat oleh guru itu dua, lek gak arek sing powinter, iku arek sing beler. Itu guru eling. Saiki sing merasa biyen pas sekolah rada angel kandhanane, setelah acara ini ndang jaluk sepuro. Karena itu bagian dari khidmah, itu yang akan membuka pintu keberkahan ilmu sampean. Karena guru itu ndak ada, mantan guru itu ndak pernah ada. Bahkan Sayyidina Ali sangat masyhur sekali, saya ini siap menjadi budak orang yang mengajarkan kepadaku walau harfan wahidan, walaupun hanya satu harf. Kan murid itu kadang-kadang itu, atau kadang-kadang muridnya ketok apik ning ngarepe gurune, tapi ndek mburine waduh ngrasani entek-entekan. Ini juga bagian hati-hati loh. Ndang njaluk sepuro. Waduh ndek ngarepe gurune, lek gak ono gurune ngrasani. Itu berarti etikanya, attitude-nya masih dipertanyakan. Berarti untuk menjadi ghulamin halim ini masih butuh proses. Nah sekarang kan nanti ini setelah sampean lulus ini, hari ini sampean wisuda,
tadi sudah dipindah tali toganya itu, topinya itu dari kiri ke kanan. Sudah resmi menjadi wisudawan wisudawati SMK Terpadu Al-Islahiyah. Tapi ini belum berakhir. Upgrade keilmuan itu harus terus berjalan dimanapun posisi Anda. Mungkin ada di antara kalian yang ditakdirkan bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, upgrade keilmuan. Mungkin ada yang langsung masuk di dunia kerja, upgrade keilmuan. Karena persaingan itu akan terus berlanjut. Kalau ada yang ditakdir langsung buka terop, maka walaupun tutup buku, tapi ya bukunya aja ditutup blek. Ya jadi dibuka lah ilmunya. Kenapa? Ya karena jadi orang tua itu juga harus terus belajar. Nah maka di sini, pertama kalau kita lihat para hadirin dan hadirat rahimakumullah, ini ada sedikit cerita. Ini sudah mau zuhur nih. Niki waktunya sampai jam pinten niki? Sampai jam pinten Gus? Sampai maghrib nih. Nanti disambung dengan buka puasa bersama. Ada kisah di dalam surah An-Naml tentang Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Di ayat ke-38 kalau tidak salah. Kan Nabi Sulaiman itu singkat cerita, itu kan kirim surat. Jadi setelah dilapori oleh Hudhud, ada satu kerajaan yang dipimpin oleh seorang ratu, tapi ratu itu menyembah matahari. Akhirnya ratu itu disurati oleh Sulaiman, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Sebelum Ratu Bilqis ini datang, Sulaiman itu di hadapan para perdana menterinya, para pembesarnya, para tokoh-tokohnya di pasukannya Nabi Sulaiman itu dia mengatakan begini di ayat 38 itu. Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla ayyatuni muslimin. Sopo sing iso mindahno kerajaannya Ratu Bilqis ini sebelum mereka datang kepadaku dalam kondisi berserah diri. Sing ngacung pertama golongan jin namanya Ifrit. Qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Ayat ini gak hanya sekedar kisah simbolis, gak hanya sekedar kisah yang memang terjadi, tapi kita bagaimana bisa memetik hikmah dari kisah-kisah itu. Para wisudawan, wisudawati, para rawuh sedaya, Quran itu 2/3 itu isinya kisah. Tinggal bagaimana kita ini fa'tabiru ya ulil absar, bagaimana kita mengambil ibrah. Sepertiganya itu baru bicara tentang hukum. Jadi semua itu kisah. Nah, yang menarik di ayat ini, ketika Nabi Sulaiman mengatakan, sopo sing iso mindahno kerajaannya Ratu Bilqis, maka memindahkan itu berarti makhluk tersebut harus punya kapasitas dan kemampuan. Ifrit ngacung. Qala ifritu minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Kula saged wahai Raja Sulaiman mindahkan kerajaan ini, tapi butuh waktu. Berapa lama? Sebelum panjenengan berdiri dari singgasana panjenengan. Jangan dibayangkan, langsung ngadeg saknyek langsung pindah, enggak. Ternyata Nabi Sulaiman itu dalam kitab-kitab tafsir itu dijelaskan, beliau itu punya kebiasaan untuk kalau duduk di atas singgasana itu mulai pagi hari sampai waktu zuhur. Berarti kalau Ifrit mengatakan qabla an taquma mim maqamik itu butuh waktu setengah hari. Untuk meyakinkan, Ifrit mengatakan wa inni alaihi laqawiyyun amin. Kula nglakoni ngeten niki, saya punya 2 potensi. Apa itu? Laqawiyyun sama amin. Apa itu laqawiyyun? Qawi itu berarti dia punya kapasitas. Maknanya secara lughah memang bahasa, tapi di situ kalau kita jabarkan secara detail, itu maknanya dia punya kemampuan dalam bidang itu. Yang kedua, amin, bisa dipercaya. Ini nanti bisa kita lihat di surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas itu ketika berbicara mengenai Nabi Musa alaihi salam, yang ketika itu salah seorang dari putrinya Nabi Syuaib itu mengatakan kepada ayahnya yaitu Nabi Syuaib, inna khaira man istajartal qawiyul amin.
Sesungguhnya orang yang terbaik yang bisa engkau pekerjakan di sini itu harus punya dua kecakapan, al-qawi dan al-amin. Berarti apa? Kalau kita ambil satu ibrah, persaingan kalian nanti para wisudawan dan wisudawati ini, maka kalian ini nggak bisa kalau kemudian saingan itu hanya dilandasi dengan iren-irenan. Wah, arek iku ngono, arek iku ngono. Mungkin dulu ada temannya yang pintar lalu diireni, dirasani. Bukan itu. Tapi bagaimana kita meningkatkan al-qawi dan al-amin yang kita miliki sehingga diri kita bisa terupgrade. Ini yang paling penting. Maka Ifrit mengatakan wa inni alaihi laqawiyyun amin. Umpama ada yang langsung masuk di dunia kerja. Nanti ketika sampean sudah kerja, maka jangan lupakan nilai-nilai pesantren yang diajarkan di SMK ini, yang itu menjadi pondasi yang luar biasa sehingga Anda bisa mewarnai di dunia kerja Anda ini ke arah yang lebih baik dan positif. Dan harus mengupgrade. Karena kalau Anda akan tergerus tadi. Maka dua syarat tadi, al-qawi dan al-amin. Al-amin itu apa? Amanah. Amanah itu apa? Orang lain merasa aman. Orang yang menyerahi pekerjaan kepada kita lalu kita lakukan itu merasa tenang. Kenapa? Karena Anda disiplin. Karena Anda tepat waktu. Targetnya sekian, ini sekian, bahkan melebihi. Itulah al-amin. Makanya kalau dalam Al-Qasas tadi, inna khaira man ista'jartal qawiyyul amin. Ini penting sekali. Terutama untuk adik-adik yang wisudawan dan wisudawati. Masuk dunia perguruan tinggi sama al-qawi dan al-amin, upgrade terus itu. Nah, lanjutan kisah Sulaiman tadi. Kemudian Nabi Sulaiman merasa kalau Ifrit saja yang butuh waktu setengah hari untuk memindahkan singgasana Ratu Balqis di hadapan Nabi Sulaiman, kesuwen dari Nabi Sulaiman. Ada nggak yang lebih cepat dari ini? Ayat berikutnya, ayat 40 mengatakan qala alladzi indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Berkatalah salah seorang yang dia punya ilmu, punya penguasaan terhadap kitab. Ketika itu kitab yang dimaksud dalam beberapa tafsir ini kitab Taurat. Karena ini Nabi Sulaiman itu kan melanjutkan hukum-hukum yang ada dalam Taurat. Qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitab. Ada pendapat yang menyatakan bahwa siapa yang dimaksud itu? Mayoritas mufassirin mengatakan dia adalah Asif bin Barkhia. Dalam tafsir Al-Qur'anil Azim Ibnu Katsir menyebutkan riwayat itu. Ya. Tapi yang menarik, kalau panjenengan pirsani, para wisudawan wisudawati, kalau sampai lihat ayat ini mengatakan qala alladzi 'indahu 'ilmun. Loh, apa kok disebut indahu ilmun? Maka di sini ada satu pesan secara implisit, orang itu akan bisa mengambil peluang secara cepat kalau dia punya ilmu. Lek kan duwe ilmu tolak oleh katilapo kan gitu. Maka kalau punya ilmu apalagi didukung dikaitkan dengan al-qawi dan al-amin tadi, maka Andalah yang akan jadi pemenang. Andalah yang akan jadi orang-orang yang luar biasa. Dan di SMK ini sudah dididik terkait dengan pondasi-pondasi yang ada dan itu harus kalian kembangkan. Dikembangkan itulah terkait dengan keberkahan. Maka walaupun sudah lulus dari SMK Terpadu Al-Islahiyah ini, tetap sambung doa, tetap hormati guru-guru kalian. Kalau Ramadan, Syawal ya biasanya nggak riayan. Ramadan ya apa-apa, Ramadan ya sowan. Riyoyo, pas Lebaran silaturahim. Biar sambung doa. Karena nek sampean sering muncul, itu guru akan ingat sapa-sapa sampean biyen jenenge ingat lagi. Sampean akan didoakan dan akan masuk ke dalam untaian doa-doa para guru-guru kita dan kiai serta bunyai kita. Ini penting sekali para anak-anakku sekalian. Karena barokah itu tidak wujud tapi bisa dirasakan. Manfaat itu juga begitu. Terakhir yang ingin saya sampaikan, kita mencoba untuk melihat wahyu pertama dalam tartibun nuzul yang diturunkan oleh Allah kepada Hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua ulama sepakat, la khilafah fihi, ini tidak ada khilaf, bahwa wahyu pertama itu adalah Iqra, 5 ayat dari surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Maka wahyu pertama ini sesungguhnya mengajarkan kepada kita, wahyu pertama ini adalah membuka cakrawala berpikir kita, dan ini adalah landasan peradaban manusia. Jadi kalau kita lihat akar kata dari ikro, yang koro'a itu maknanya dhamma, itu mengumpulkan. Maka kalau kalian ikro, maka bacalah apapun Anda boleh baca, baik baca secara zahir, secara hakiki, atau baca secara majazi. Kalau membaca secara majazi ya termasuk membaca alam semesta ini, ayat-ayat kauniyah. Membaca diri sendiri itu juga menjadi bagian penting. Jangan sampai kita ini sibuk membaca orang lain tapi melupakan membaca diri sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kalian itu banyak terdapat pelajaran. Apakah kalian tidak berpikir? Apakah kalian tidak melihat? Maka Iqra di sini apapun boleh kalian baca, tapi yang harus ingat adalah bismi rabbik. Kenapa bismi rabbik itu? Koridornya harus menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, semakin mensugesti positif, hal-hal positif yang ada dalam diri kita, sehingga kita semakin dekat terhadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang menarik, ini kemarin juga saya sampaikan di acara muwada'ah teman-teman di santri tahfidz di UIN itu. Jadi yang menarik juga dalam ayat ini disifati alladzi khalaq. Khalaq itu apa? Khalaqa itu menciptakan sesuatu. Bedanya dengan ja'ala. Kalau ja'ala itu menciptakan sesuatu tapi materinya sudah ada lalu dibentuk untuk apa? Itu ja'ala. Kalau khalaqa enggak. Maka kalau kalian sudah iqra, kalian sudah punya kapasitas, sudah punya kompetensi itu, maka kalian harus berbuat sesuatu dalam konteks meneladani sifat Allah khalaq. Berarti sampean harus memberikan sesuatu yang positif. Atau ada penafsiran yang lain, di situ ada pesan implisit bahwa sesungguhnya yang khalaqa itu memang Allah, tapi kehadiran kita di muka bumi ini tidak akan ada tanpa peran kedua orang tua kita. Maka kedua orang tua ini menempati posisi strategis dan sangat penting. Itulah orang yang harus kalian hormati pertama. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Itu langsung disambung. Jadi setelah tidak boleh menyekutukan Allah, langsung wa bil walidaini ihsana. Itu juga bisa kita lihat dari ayat atau wahyu pertama yang diturunkan kepada hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang berikutnya, khalaqal insana min alaq. Inilah yang menjadikan kita harus bagaimana kita ini mengintrospeksi diri kita, termasuk membaca diri kita, asal kejadian kita itu dari apa. Sehingga ini menjadikan orang tidak mungkin sombong. Lalu yang ketiga, alladzi 'allama bil qalam. Yang 'allama memang Allah. Tapi kita tidak mungkin mengetahui apapun kalau tanpa wasilah, tanpa perantara guru-guru kita yang ada di Yayasan Al-Islahiyah Singosari ini. Maka antara khalaqa dengan allama, kita harus menghormati orang tua, menghormati guru-guru, dan itu tidak bisa ditawar. Allamal insana ma lam ya'lam, khalaqal insana min alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam allamal insana ma lam ya'lam. Maka ada dua dalam penjelasan di ayat ini. Yang pertama adalah allama bil qalam. Ini adalah ilmu secara kasbi. Itulah yang kita catat, yang kita fahami dari guru-guru kita. Tapi Allah memberikan ilmu tidak hanya itu, tapi Allah memberikan ilmu dari sisi Allah langsung. Itulah yang disebut dengan allamal insana ma lam ya'lam. Kata kuncinya apa? Saya baca di tafsir Ibnu Katsir, itu ada satu riwayat, satu ungkapan yang mengatakan man amila bima alima, ya, barang siapa yang melakukan sesuatu yang sudah dia ketahui kebaikan, ya, dia mau melakukan itu, maka razaqahullahu al-ilma ma lam yakun. Allah akan menganugerahkan kepada dia ilmu-ilmu yang belum dia ketahui. Itulah termasuk penjelasan dari ayat wattaqullah wa yu'allimukumullah. Saya kira itu, karena ini sudah masuk waktu zuhur, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini
Ya walaupun ini masih belajar sedikit-sedikit, mudah-mudahan ada manfaat dan hikmah yang bisa dipetik. Dan teruntuk para anak-anak semuanya, para wisudawan wisudawati, jangan lupa upgrade keilmuan kalian, tetap hormati bapak ibu kalian, bapak ibu guru yang mengajarkan kalian, dan terus sambung doa agar keberkahan itu betul-betul mengalir dalam kehidupan sampean-sampean semua. Mohon maaf kepada para hadirin dan hadirat semua, para wali santri, barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan, terlebih para datang Bunyai Anissa dan Bunyai Nani dan para asatid sedoyo, mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan manfaat dan barokah. Kita akhiri, Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, hadanallahu wa iyyakum ajma'in, al-afa minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.